Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, sudah sampai ke pembahasan wakalah. Apa itu wakalah? Nanti akan kita bacakan. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Faslun aihada faslun, ini adalah sebuah fasal fi ahkamil wakalah, di dalam hukum-hukum wakalah. Wahia, adapun wakalah, bipatil wawi wa kasriha. Boleh dibaca, wawunya boleh dipathah dan dikasroh. Wakalah atau wikalah, dua-duanya boleh. Fil lugoh, jadi wakalah di dalam bahasa. Wakalah atau wikalah secara bahasa adalah tafwidu. Ialah penyerahan atau mendelegasikan, memberi kuasa, mewakilkan, seperti itu. Wafi syar'i, dan di dalam ilmu syara, tafwidu syahsin, penyerahannya seseorang, mewakilkannya seseorang, kemudian syai'an, pada sesuatu, lahu, ialah yang baginya seseorang, fi'luhu, adapun mengerjakannya sesuatu, mimma, dari perkara, yakbalu, yang menerima, apa ma, niyabata, pada ganti, ila goirihi, kepada selainnya syahs. Liyaf'alahu, agar mengerjakan siapa goir, hu, pada ma, hala hayatihi, ketika hidupnya syahs. Jadi wakalah ini secara bahasa itu bisa, wakalah sendiri bisa dibaca wikalah atau wakalah. Secara bahasa adalah pemasrahan, penyerahan, memberi kuasa, ibaratnya seperti itu. Secara syara adalah memasrahkan seseorang terhadap sesuatu yang boleh ia kerjakan sendiri dan bisa untuk digantikan kepada orang lain. Jadi agar ia mengerjakannya saat orang yang memasrahkannya masih hidup. Jadi misalkan si A, lagi-lagi A dan B. Ya. Si A menyerahkan kepada si B untuk berjual beli. Misalkan, B, saya mewakilkan ke kamu untuk menjual sapi saya. Nah, dijual ke si C atau ke siapa. Jadi boleh ini, mewakilkan, menugaskan, memberi kuasa, memasrahkan, seperti itu. Nah, si A disebut sebagai muwakil, si B disebut wakil. Nah, kemudian sesuatu yang dijadikan wakil itu adalah al-muwakkal fi. Jadi yang sesuatu yang jadi wakil itu namanya muwakkal fi. Ya. Kayak contoh sapinya yang mau dijual, ya al-muwakkal fi itu namanya. Kemudian nah, muwakalah, wakalah ini syaratnya harus orang itu yang memberi wakil adalah masih hidup. Ya, ini kan transaksi, kejadian sesuatu memang sering terjadi pada diri kita, mewakilkan sesuatu, menyerahkan sesuatu, tasarruf atau transaksi kepada orang lain. Ini syaratnya harus yang mewakilkan itu adalah masih hidup. Kemudian wa kharaja bihadil qaidi al-isa'u, dan terkecuali bihadil qaidi, dengan ini batasan, al-isa'u, apa, wasiat. Jadi dengan qaid ini, saat masih hidup mengecualikan iso adalah wasiat. Karena wasiat itu mewakilkan tapi orangnya mati dulu. Artinya ketika dia masih hidup berwasiat, tatkala mati baru sesuatu yang dia sampaikan itu baru dipenuhi atau dilakukan oleh orang yang masih hidup, yang dia diberi wasiat. Nah, jadi wakalah ini orangnya harus hidup. Wasiat berbeda dengan wasiat. Kalau wasiat orangnya sudah mati. Kemudian wa dzakara musannifu dhabital wakalati fi qaulih.
Dan menuturkan al-musannifu siapa musannif dobitul wakalati pada batasan akad wakalah fi qaulihi di dalam perkataan musannif. Jadi Syekh Abu Suja ini menyebutkan batasan wakalah di dalam perkataan beliau di bawah ini. Apa perkataan beliau? Ini matannya. Wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fi bi nafsihi jazalahu ay wakila fihi ghairahu au yatawakkala fihi an ghairihi. Maksudnya adalah wa kullu ma, adapun tiap-tiap sesuatu jaza yang boleh lil insani bagi manusia at-tasarrufu, apa tasarruf? Tasarruf ya transaksi jual beli dan sebagainya. Fihi di dalam ma, binafsi dengan sendirinya, kemudian jaza ialah boleh lahu bagi insan ayyuwakila, apa harus mewakilkan. Maksudnya apa mewakilkan fihi di dalam ma ghairahu pada selain insan. Pada selain insan. Au yatawakkala fi, atau menjadi wakil siapa insan fihi di dalam ma an ghairihi dari selainnya insan. Jadi pada intinya setiap sesuatu yang boleh dikerjakan sendiri oleh seseorang, maka baginya diperbolehkan untuk mewakilkan pada orang lain atau menjadi wakil dari orang lain untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, jadi si A sah dan boleh membeli sapi dan menjual sapi. Nah, karena si A ini bukan anak kecil, bukan orang gila, kan dia boleh. Nah, sesuatu yang boleh dia buat sendiri, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain. Seperti itu istilahnya. Nah, kemudian, atau juga ia menjadi wakil. Jadi, atau menjadi wakil. Baik mewakil atau wakil itu dibolehkan keduanya. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian, fala yasihu, maka tidak sah min sobiyin dari anak kecil, au majnunin atau dari orang gila, ayyakuna, apa akan ada siapa sobi dan orang gila, muwakilan ialah orang yang mewakili. Wala wakilan, dan tidak juga orang yang menjadi wakil. Jadi di sini tidak sah anak kecil dan orang gila tidak bisa mewakili orang yang mewakilkan atau menjadi wakil. Ya, seperti itu. Jadi setiap orang yang boleh dia bertasarruf maka dengan sendirinya, maka boleh ia mewakilkan atau menjadi wakil. Nah, lain halnya tidak sah dengan anak kecil atau orang gila. Baik itu mewakil atau menjadi wakil. Ini tidak sah. Kemudian wasyartul muwakkali. Dan adapun syarat yang diwakilkan fihi di dalam ayyakuna, ialah harus ada apa muwakkal fi qabilan, ialah menerima linniyabah untuk diganti. Syarat pekerjaan yang diwakilkan harus bisa digantikan orang lain. Nah, syaratnya pekerjaannya harus bisa digantikan oleh orang lain. Fala yasihu taukil, maka tidak sah apa mewakilkan fi ibadatin di dalam suatu ibadah badaniyatin yang bersifat badaniyah, illal hajja, kecuali haji, wa tafriqaz zakati, dan membagikan zakat, misalnya. Jadi tidak sah mewakilkan dalam ibadah badaniyah, seperti misalkan sholat kan ibadah badaniyah. B, saya mewakilkan kamu mengerjakan sholat, ini nggak sah, nggak bisa. Nah, tidak sah mewakilkan dalam ibadah badaniyah kecuali seperti ibadah haji dan
membagikan zakat. Yang boleh haji dan membagikan zakat. Walaupun zakat ini zakat ya, ibadah maliyah, namun membagikan ini kan ibadah badaniyah. Nah, ini yang boleh. Jadi ingat, haji dan membagikan zakat itu boleh diwakilkan. Kemudian wa ayyam likahu. Wa ayyam likahu, dan harus memiliki siapa muwakil hu pada muwakal fih. Falau wakala, seandainya mewakilkan siapa muwakil syahson pada seseorang fi bai'i abdin, di dalam menjual budak, sayamlikuhu, yang akan memiliki siapa muwakil hu pada abd, pada budak, au fi tolaki imra'atin, atau di dalam menolaknya imro'ah, dalam cerainya seseorang perempuan, sayankihuha, yang akan menikahi siapa muwakil, ha pada imro'ah, batola, maka batal apa? Lawakala. Nah, dan orang yang mewakilkan sudah memiliki hak. Jadi artinya sesuatu yang orang yang mewakilkan sudah memiliki hak atas apa yang akan diwakilkan. Artinya miliknya hak penuh, bukan milik orang lain. Misalkan saya juallah ini sapi, saya mewakilkan kamu untuk menjual sapi ini. Nah, sapinya punya dia, bukan punya orang lain. Artinya seperti itu. Atau bukan sapi yang memang mau dimiliki nanti. Artinya memang penuh sudah punya dia. Nah, di sini. Sehingga seandainya seorang mewakilkan pada orang lain untuk menjual budak yang baru akan dia miliki. Nah, ini di dalam contoh ini. Nah, ini kan budaknya belum dimiliki, baru akan ia miliki. Maksudnya seperti itu. Nah, ini nggak boleh. Nah. Atau mewakilkan untuk melakukan talak terhadap seorang wanita yang baru akan dinikahi. Nah, wanitanya belum dinikahi, belum dimiliki. Maka hal seperti ini adalah batal. Jadi akad wakalah tersebut adalah batal. Kemudian wal wakalatu aqdun jaizun, dan adapun wakalah ialah akad jaizun yang boleh, minat torofaini, dari kedua belah pihak. Artinya wakalah adalah akad yang boleh dari kedua belah pihak. Jadi jaizun ini ya bukan lazim, artinya sewaktu-waktu boleh dibatalkan, boleh dirusak. Wahina idin, dan ketika itu likul limin huma, ialah bagi tiap-tiap keduanya, maksudnya al-muwakkalifi wal wakil, al-muwakkilifi wal wakil, orang yang mewakilkan dan wakil, pashuha, adapun merusaknya wakalah, mata sya'a, kapanpun yang ia kehendaki. Jadi kapanpun yang ia mau. Nah, siapa kulu. Watang fasihu, dan menjadi rusak al wakalatu, apa wakalah, bimauti ahadihima, dengan matinya salah satu keduanya. Au jununihi, atau gilanya ahad. Au ikmaihi, atau ayahnya ahad. Jadi dengan demikian masing-masing dari keduanya, maksudnya muwakil dan wakil, diperkenankan merusak akad kapanpun. Jadi yang dinamakan jaiz minat torofaini ini konsekuensinya dua. Jadi bisa membatalkan kapanpun, yang pertama. Kemudian yang kedua, jika mati salah satu keduanya, atau gila atau ayan, maka otomatis menjadi batal wakalah, akad wakalahnya. Nah, seperti itu. Nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.